dibandingkan sisi untuk aku yang harta, karena itu akan menyebabkan ketidakseimbangan untuk sisi yang harta. Kemudian kita masuk ke unsur-unsur persamaan dasar akuntansi. Apa saja sih unsur persamaan dasar akuntansi? Unsur persamaan dasar akuntansi ada 5. Yang pertama ada harta, yang kedua ada utang, yang ketiga modal, yang keempat ada pendapatan, dan yang terakhir ialah beban. Nah, harta ini dibagi menjadi 3. Harta atau aset dibagi menjadi 3, yakni ada aset tetap, kemudian ada aset lancar, dan aset tidak berwujud. Aset tetap ini sebagai contohnya ialah bangunan, kemudian mesin, kendaraan, tanah, itu termasuk ke dalam aset tetap. Jadi yang dimaksud aset tetap ialah harta atau aset yang tidak habis dalam kurun waktu 1 tahun. Begitu sebaliknya, aset lancar ini termasuk ke dalam kas, kemudian piutang, dan biaya dibayar di muka. Nah, maka jika kebalikan dari aset tetap, aset lancar ini ialah harta atau aset yang habis dalam waktu 1 tahun. Kemudian yang ketiga ada aset tidak berwujud. Aset tidak berwujud ini contohnya ialah seperti hak cipta, kemudian hak paten, dan ada goodwill. Goodwill itu seperti. Nah, kemudian yang kedua ada utang. Utang itu ialah disebut juga dengan kewajiban. Utang itu bisa contohnya seperti utang bank atau pinjaman pribadi. Misalnya ibu mau diriin perusahaan nih, ibu perlu modal. Nah, ibu pinjam dengan perusahaan A atau dengan teman ibu, rekan ibu ya. Ibu pinjam dana gitu. Jadi itu disebut dengan utang. Utang yang termasuk ke dalam modal perusahaan. Kemudian yang ketiga ada modal. Modal adalah bagian dari aktiva atau aset perusahaan. Modal juga bisa berarti hak pemilik atas harta perusahaan yang sudah dikurangi dengan kewajiban. Kemudian yang keempat ada pendapatan. Pendapatan adalah aliran kas yang dihasilkan dari aktivitas usaha. Misalnya, ibu punya usaha jahit ya. Kemudian ibu sudah menyelesaikan pekerjaan menjahit tersebut dan mendapatkan upah, itu yang disebut dengan pendapatan. Kemudian yang kelima ada beban. Beban adalah penggunaan aktiva yang menyebabkan arus kas keluar. Nah, setelah kita membahas unsur, kita mencari tahu apa sih manfaat dari persamaan dasar akuntansi. Jadi, persamaan dasar akuntansi itu bisa mempermudah proses pencatatan transaksi keuangan. Kemudian yang kedua, sebagai sarana untuk memeriksa besarnya saldo yang masuk maupun keluar dari rekening perusahaan. Kemudian yang ketiga, sebagai sarana koreksi ketepatan antara saldo pada sisi aktiva maupun pada sisi pasiva. Nah, setelah tadi kalian mendengarkan penjelasan materi dari Ibu, sekarang kita bahas contoh soal agar kalian lebih jelas mengenai persamaan dasar akuntansi. Di sini sudah Ibu buatkan 11 contoh transaksi yang terjadi pada bulan Januari tahun 2021 dan cara penyelesaiannya. Penyelesaiannya Ibu pakai Microsoft Excel. Kalian bisa nanti waktu penyelesaiannya diselesaikan melalui kertas double folio atau kertas yang kalian punya. Di sini Ibu akan jelaskan dulu kolom-kolom yang kemungkinan besar kalian kurang paham. Di sini ada kas. Kas ini menunjukkan uang yang ada di perusahaan kita. Kemudian piutang. Piutang ini ialah penjualan yang kita lakukan secara kredit. Jadi kita sudah menyelesaikan pekerjaan tetapi belum menerima uang. Kemudian ada perlengkapan. Perlengkapan ini adalah harta atau aset yang dimiliki oleh perusahaan yang dia itu habis dalam jangka waktu kurang dari 1 tahun. Nah, kalau peralatan ini sebaliknya, dia aset perusahaan yang
yang tidak habis dalam jangka 1 tahun sewa gedung ini sudah jelas ya. Kemudian utang ini adalah kita membeli suatu produk atau suatu barang di toko lain, tetapi kita melakukannya secara kredit. Nah, kemudian kita bahas soalnya satu persatu. Di sini pada tanggal 1 Januari tahun 2021, Widya mendirikan sebuah usaha pencucian mobil yang diberi nama Wheel Clean. Berikut ini transaksi-transaksi yang terjadi selama bulan Januari tahun 2021. Nah, apa aja nih transaksi yang terjadi selama bulan Januari 2021? Yang pertama, tanggal 1 Januari. Tanggal 1 Januari 2021, Widya menyetor uang sebesar 30 juta yang digunakan sebagai modal awal Wheel Clean. Nah, kalau di situ sudah dikatakan digunakan sebagai modal awal, berarti langsung aja kita masukkan ke kas senilai 30 juta dan di akun modal senilai 30 juta juga. Kemudian transaksi yang kedua, yakni pada tanggal 2 Januari 2021, Widya menyewa sebuah gedung seharga 3 juta selama 1 tahun untuk menjalankan usahanya. Di sini perusahaan mengeluarkan uang senilai 3 juta rupiah. Dalam akuntansi, jika perusahaan mengeluarkan uang itu kita nulisnya dikasih tanda kurung seperti ini ya. Kita tulis 3 juta rupiah. Gimana tadi sewa gedung? Untuk sewa gedung sama 3 juta juga. Nah, jadi uang perusahaan tinggal berapa nih? Uang perusahaan tinggal 27 juta. Kemudian sewa gedungnya 3 juta. Oh, maaf. Ini nggak pakai min. Karena dia bertambah. Sewa gedungnya 3 juta. Kemudian modal kita tetap 30 juta. Kenapa modalnya nggak berkurang? Karena gedung ini termasuk aset. Sekarang kita lanjut ke transaksi yang ketiga, yaitu tanggal 9 Januari tahun 2021. Widya membeli peralatan cuci mobil dalam satu paket seharga 17 juta secara kredit. Ingat, secara kredit yang artinya perusahaan melakukan transaksi utang ya, yaitu membeli peralatan senilai berapa? Kita masukkan nominalnya 17 juta. Secara apa tadi? Kredit kan, yang berarti hutang senilai 17 juta. Oke, kita jumlahkan semuanya. Kas ada 27 juta. Kemudian pada akun sewa gedung ada 3 juta. Kemudian pada akun peralatan ada 17 juta. Pada akun utang ada 17 juta. Kemudian pada akun modal ada 30 juta. Kita lanjut transaksi berikutnya, yaitu tanggal 11 Januari tahun 2021. Untuk menjalankan kegiatan usahanya, Widya membeli beberapa perlengkapan pencucian mobil seharga 1 juta. Seharga 1.500.000. Ini tidak ada embel-embel secara kredit atau dibayar setengahnya, itu berarti dia membeli secara tunai.
yang artinya perusahaan mengeluarkan kas senilai 1.500.000 untuk membeli perlengkapan. Nah, kita total, ya Allah maaf nak, ini kan kita ngeluarin uang, jadi otomatis kas kita berkurang 27 juta dikurangi dengan 1.500.000, berarti kas kita masih berapa? Masih 25.500.000. Peralatan kita 1.500.000. Kemudian gedung kita, kemudian peralatan kita ada 17 juta, dan utang kita tetap, kita belum bayar utang, modal kita juga tetap, kita belum dapat keuntungan. Kita lanjut ke transaksi yang kelima, yaitu tanggal 15 Januari 2021, cuci mobil Wilclean memperoleh pendapatan atas pencucian mobil sebesar 700.000. Nah, ini baru perusahaan mendapatkan pendapatan usaha, ya artinya kas kita bertambah dan juga modal kita bertambah. Kas kita bertambah berapa tadi? Pendapatan kita bertambah senilai 700.000. Jadi otomatis modal kita juga bertambah. Nah, ini di sini kalian boleh nih tambahin keterangan ya. Boleh kalian tambahin keterangan. Ini apa tadi? Pendapatan usaha. Nah, selanjutnya kita jumlahkan kas kita, yaitu 25.500.000 ditambah dengan 700.000. Hasilnya adalah 26.200.000. Kemudian yang lainnya diturunkan sama, tidak ada perubahan, jadi kita tinggal turunkan saja. Nah, yang modal ini 30 juta ditambah dengan 700. Jadi modal kita ada 30.700.000. Lanjut transaksi berikutnya, yaitu tanggal 19 Januari 2021, membayar sebagian utang atas pembelian peralatan senilai 3 juta rupiah. Berarti kita bayar utang nih. Kita bayar utang, yakni kas kita otomatis berkurang. Kas kita otomatis berkurang senilai 3 juta rupiah. Nah, utang kita berkurang juga 3 juta rupiah. Kita jumlahkan 26.200.000 dikurangi dengan 3 juta, 23.200.000. Kemudian yang lainnya diturunkan. Rp17 juta dikurang dengan 3 juta, masih 14 juta utang kita. Modal kita 30.700.000. Lanjut ke transaksi berikutnya, tanggal 21 Januari tahun 2021, cuci mobil Wilclean memperoleh pendapatan usaha sebesar 1 juta. Kita ada pendapatan, yang artinya kas kita bertambah dan modal kita juga bertambah senilai 1 juta rupiah.
Rp1 juta. Kita tandain ini sebagai pendapatan usaha. Kita jumlahkan, kas kita ada 24.200.000. Yang ini kita turunkan. Ini juga. Dan ini juga. Kemudian berikutnya modalnya kita tambahkan 30.700.000 ditambah dengan 1 juta menjadi 31.700.000. Kita lanjut ke soal berikutnya, yaitu tanggal 23 Januari dibayar biaya listrik dan air sebesar 800.000. Nah, perusahaan kita mengeluarkan biaya listrik, artinya mengeluarkan beban. Hal itu berarti mengurangi kas dan juga modal kita senilai 800.000. Modal kita juga berkurang. Beban listrik. Oke, selanjutnya kita jumlahkan. Ini Rp24.200.000 dikurangi dengan Rp800.000. Hasilnya kas kita masih Rp23.400.000. Ini sama. Ini juga tinggal turun. Kas kita modal kita dari Rp31.700.000 dikurangi dengan Rp800.000 masih Rp30.900.000. Kita lanjut ke transaksi berikutnya, yaitu tanggal 25 Januari 2021. Guna mengembangkan usahanya, Widya meminjam uang di bank sebesar Rp10 juta. Meminjam uang artinya kas kita bertambah Rp10 juta. Dan utang bank kita bertambah senilai Rp10 juta. Kita jumlahkan, kas kita menjadi Rp33.400.000. Kebanyakan nolnya, maaf. Ini turun. Kita lanjut ke transaksi yang berikutnya, yaitu tanggal 27 Januari. Membayar gaji 2 orang karyawan sebesar Rp1.400.000. Artinya perusahaan kita mengeluarkan kas dan juga modal senilai Rp1.400.000. Saya tulis di sini beban gaji. Jangan lupa perhitungannya. 33.400 dikurangi dengan 1.400.000, jadi kas kita tinggal 32 juta.
Modal kita dari 30.900.000 dikurangi dengan 1.400.000 tinggal 29.500.000. Transaksi berikutnya yaitu tanggal 29 Januari 2021, cuci mobil Wilklin memperoleh pendapatan sebesar 2 juta rupiah. Pendapatan tersebut dibayar tunai 1.500.000 dan sisanya dibayar kemudian. Ini artinya modal perusahaan bertambah senilai 2 juta rupiah dan kas bertambah 1.500.000, kemudian piutang bertambah 500.000 rupiah. Contohnya seperti ini. Pada kas bertambah senilai 1.500.000 rupiah, pada piutang 500.000 rupiah, dan pada modal 2 juta rupiah. Kenapa Bu berbeda? Karena tadi sudah disebutkan bahwa perusahaan hanya menerima uang tunai senilai 1.500.000 rupiah dan sisanya dibayar kemudian. Oke, sekarang kita jumlahkan. Dari 32 juta ditambah dengan 1.500.000, jadi kas kita 33.500.000. Piutang kita 500.000. Perlengkapan ini sewa gedung. Modal kita yang tadi pendapatan usaha. Kita lanjut ke transaksi yang terakhir, yaitu tanggal 30 Januari 2021, dia mengambil uang perusahaan sebesar 500.000 untuk keperluan pribadi. Dalam perusahaan, mengambil uang perusahaan secara pribadi itu disebut dengan prive, jadi otomatis kas kita berkurang senilai 500.000. Modal kita juga berkurang senilai 500.000. Sekarang kita jumlahkan 33.500.000 dikurangi dengan 500.000, kas kita masih 33 juta rupiah. Piutang kita 500.000 rupiah. Perlengkapan kita 1.500.000 rupiah. Sewa gedung kita 3 juta. Peralatan 17 juta. Utang masih 14 juta. Bank masih 10 juta. Dan modal kita tinggal 31 juta rupiah. Setelah selesai, saatnya kita menjumlahkan. Kita ingin tahu balance atau tidak antara aktiva dengan sisi pasiva, yaitu dengan cara menjumlahkan semua akun kas, piutang, perlengkapan, sewa gedung, dan peralatan, dan membandingkan dengan akun utang, utang bank, serta modal. Yuk kita jumlahkan di sini.
kemudian sisi yang sebelahnya. Nah, akhirnya sudah ketemu antara sisi pasifa dengan sisi aktiva. Jadi pada sisi aktiva saldo akhir senilai 55 juta rupiah dan pada sisi pasifa saldo akhir senilai 55 juta rupiah. Jadi artinya perhitungan kita tadi seimbang atau balance. Demikian tadi penjelasan yang dapat Ibu sampaikan. Apabila ada salah-salah kata dalam Ibu menjelaskan, Ibu mohon maaf, dan apabila ada bagian yang kurang dimengerti bisa kalian tanyakan pada classroom. Ibu akhiri, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.